Islam ajaran sodomi. Mana buktinya? Nih, Al-Baqarah 223. Cek asbabun nuzulnya. Tak bukakan. Selesai perkara, tak bukakan hadisnya, tak bukakan syarah hadisnya. Selesai, tak bukakan jurnalnya. Loh, ini kan sangat-sangat terstruktur. Hemat kami, orang ini sudah keterlaluan ya ikhwah. Dia bukan hanya mencaci dan dia bukan hanya memaki, tetapi dia sudah memfitnah kepada ajaran umat Islam. Baik, kita akan saksikan begitu luar biasa fitnahannya kepada Islam. Maka kami harap kepada pengikutnya, kepada fansnya, agar Anda semua membuka pikiran dan membuka mata selebar mungkin begitu luar biasa fitnahan yang disampaikan oleh orang ini kepada umat Islam. Maka yang kedua, kami berharap kepada pihak kepolisian, kepada pihak penegak hukum, agar kiranya tayangan ini menjadi pertimbangan untuk menyeret yang bersangkutan ke ranah hukum. Karena apa? Karena orang ini sudah betul-betul memfitnah. Kami akan tunjukkan semuanya bagaimana fitnahan yang luar biasa keji itu yang disampaikan oleh orang yang bernama Kiamat ini. Ikhwafillah, kita akan langsung saja tampilkan terlebih dahulu poin-poin yang kemudian kita akan sampaikan fitnahannya. Mereka memang selalu mengatakan, kami ini membawa data, kami ini membawa fakta, kami membawa Al-Qur'annya, kami membawa hadisnya. Jadi kami itu tidak menghujat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan Anda melihat Al-Quran dengan benar, kalau misalkan Anda melihat hadis dengan benar, maka Anda tidak akan memfitnah seperti itu. Justru karena Anda melihat Al-Quran tidak benar, kemudian Anda menyampaikan Al-Quran dibarengi dengan kebencian yang pada akhirnya justru yang disampaikan bukan kebenaran Al-Quran, tetapi fitnahan yang begitu sangat nyata luar biasa. Baik ya ikhwah, kita akan tampilkan terlebih dahulu orang ini membawa ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 223 yang diklaim katanya umat Islam mengajarkan ajaran sodomi. Na'udzubillah min dzalik. Islam ajaran sodomi. Mana buktinya? Nih, Al-Baqarah 223. Cek asbabun nuzulnya. Tak bukakan. Selesai perkara, tak bukakan hadisnya, tak bukakan syarah hadisnya. Selesai, tak bukakan jurnalnya. Loh, ini kan sangat-sangat terstruktur. Lah masa Anda mau bilang, oh ini penghujatan. Penghujatan atau fakta? Kok fakta kok hujatan? Baik ikhwafillah, kita akan samakan terlebih dahulu persepsi kita dan kita akan samakan terlebih dahulu pemahaman tentang apa itu sodomi. Baik, kita akan langsung saja lihat dari KBBI apa itu makna sodomi. Sodomi dalam KBBI adalah pencabulan dengan binatang atau hubungan seksual sejenis secara anal, biasanya antar pria. Baik ikhwah, kita sudah menyamakan persepsi dan pemahaman kita dalam KBBI bahwa sodomi itu adalah hal yang tadi kami sampaikan itu ya ikhwah. Kita akan langsung saja tampilkan kepada ayat Al-Quran yang dimaksud oleh Kiamat ini 223 dalam surat Al-Baqarah. Apakah Al-Quran mengajarkan hal yang demikian atau justru ini merupakan fitnah yang keji luar biasa dari penghujat Islam? Baik, kita akan baca terlebih dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Kita sudah saksikan bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 223, tidak ada di sana untuk pengajaran yang dimaksud oleh Kiamat ini.
Wallahi tidak ada apa yang kemudian Anda tuduhkan itu kepada Islam, kepada Al-Quranul Karim dengan tuduhan yang keji itu. Tidak ada sedikit pun. Justru di sini Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam, mengajarkan kepada laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menggauli perempuan dengan baik dan benar. Kenapa malah dibalik dengan fitnah yang begitu sangat keji luar biasa? Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau misalkan kita melihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini begitu sangat tegas. Nabi melarang hal yang demikian. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Dilaknatlah orang yang berbuat liwat. Apa itu liwat? Perbuatan seperti kaumnya Lut, yaitu apa yang kemudian Anda tadi sebutkan, sodomi itu. Nauzubillah min dzalik. Anda beraninya memfitnah Islam, Anda beraninya menghina kepada Islam dengan tuduhan yang tidak berdasar, dengan tuduhan dengan asal mengatakan bahwa ini ada hadisnya, ini ada dalam Al-Qur'annya, kami membawa datanya, padahal kebenarannya tidak seperti itu. Al-Quran sudah jelas melarang perbuatan kaum Nabi Lut, apalagi dengan hadis Nabi SAW. Artinya apa ya ikhwah? Ini sudah sangat jelas memfitnah kepada ajaran umat Islam, memfitnah kepada Al-Quranul Karim. Dengan embel-embel mereka katakan kami membawa data, padahal tidak seperti itu kebenarannya. Andai saja mereka itu membaca dengan benar, membaca dan melihat bahwa Al-Quran itu adalah pedoman yang nyata, mungkin mereka itu tidak akan seperti itu. Akan tetapi karena mereka itu sudah dibaluti hatinya dengan kebencian kepada Islam, maka yang disampaikan juga adalah kekeliruan-kekeliruan yang sangat nyata. Dan kami berharap kepada para pengikutnya agar melihat, jangan dibodoh-bodohi seperti itu. Na'udzubillah, sudah memfitnah dengan sangat keji luar biasa. Dan kami himbau kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kalau misalkan orang ini lalu kemudian bertemu dengan umat muslim yang mungkin melihat penista agama dengan mata dan hati yang kesal terhadap orang ini? Karena memang pasti siapa umat muslim yang tidak akan terluka hatinya ketika agamanya difitnah, ketika ajarannya dihina, ketika ajarannya dilecehkan? Siapa yang tidak akan sakit hati? Mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menghalau para penghujat, untuk menghalau para penista dengan sekuat kemampuan mereka. Akan tetapi kan ini adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum. Maka sebelum itu terjadi, wahai pihak kepolisian, kami berharap agar orang ini diamankan, agar orang ini ditertibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang kemudian dia ucapkan itu, agar tidak terjadi lagi di lain waktu orang-orang atau manusia-manusia penghujat seperti ini. Dan kita sudah ketahui bersama, walaupun yang menghujat Islam sudah dipenjara, sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tetapi ternyata buktinya masih ada sampai sekarang yang menghina dan menghujat. Ya Rabbillah, baik kami percayakan semuanya kepada penegak hukum terhadap orang yang sudah memfitnah ajaran Islam ini, agar secepatnya diamankan. Dan orang ini mempunyai channel yang bernama Kiamat, dan saya yakin pihak kepolisian bisa melacaknya. Itu sangat mudah saya kira. Apalagi kan daftar membuat YouTube itu kan harus dengan nama, kemudian KTP, begitu kan. Ada juga nomor telepon, dan apalagi kalau misalkan AdSense itu kan harus betul-betul KTP-nya dan sebagainya gitu ya. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi counter terhadap penista Islam, penghujat dan pemfitnah Islam. Maka dari itu, jika video ini bermanfaat, alhamdulillah, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.